ya seringkali bagaimana menghadapi toxic person, toxic people, terutama di dalam keluarga gitu ya. Pertama gini, orang itu dalam hidup kita ada dua macam ya. Ada juicy person, juicy people, ada toxic people. Jadi orang yang juicy, orang yang segar, menyegarkan, kemudian orang yang menyehatkan, kan juice begitu ya, juice gitu, menyehatkan, menyegarkan, menginspirasi, ada orang kayak gitu. Ada orang yang toxic gitu, orang yang memberikan racun kepada kita. Nah, kita idealnya adalah mencari lebih banyak orang yang juicy people dalam kita, orang yang memberikan kesehatan kepada kita, yang memberikan inspirasi kepada kita. Kita perlu mencari, jaga orang-orang yang seperti itu. Gitu. Nah, tapi ada kalanya kita berhadapan orang yang toxic person, toxic people. Nah, satu hal yang perlu kita ingat dalam toxic people adalah kita jangan menolak. Oke. Wah. Oke, Mbak, sebentar. Oke. Tentang toxic people. Oke. Delay ya gitu ya. Halo? Ya. Bisa? Sudah. Ya. Halo. Ya. Ya. Oke. Sudah. Ya. Halo. Kedengaran? Ya. Pertama yang harus kita ingat adalah ketika kita harus tahu tuh orang-orang kita harus mampu secara jujur gitu mengatakan pada diri kita mana orang yang meracuni kita dan mana orang yang menyehatkan kita. Jangan apa ya, jangan dibuat nggak enak dia, aku nggak mau nyebut dia toksik karena dia adalah kakakku, adekku, orang tua aku misalnya. Jadi kamu harus jujur sama diri kamu sendiri gitu, mana orang, siapa aja orang yang ada di dalam klasifikasi ini gitu. Nah, baru kemudian kamu bisa memperlakukan. Oke, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya lagi, ya Allah. Oke. Bentar ya. Sebentar. Oke. Halo? Oke, halo. Sudah, Mbak? Ya. Ya, dan jadi yang harus kita ingat terhadap, jadi kita klasifikasi orang-orang itu ya. Nah, jadi yang harus kita ingat terhadap toxic adalah, kan kita tidak menelan racun, ya kan? Don't swallow toxic. Don't swallow toxic gitu. Orang toxic mungkin akan mengeluarkan banyak, toxic itu kan sebenarnya bukan orangnya ya sebenarnya, tapi apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, lebih ke situ kan. Kita juga mesti tahu itu gitu. Toxic itu adalah apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan. Jadi itu. Jadi ketika kita menghadapi dengan orang yang toxic itu, don't swallow his behavior or what he said gitu. Jadi ingat. Nah, jadi itu dulu. Jadi jangan biarkan racun dia masuk ke diri kita. Nah, caranya adalah pertama, kalau orang itu toxic buat kita, berarti ada satu dalam relasi itu udah pasti kan. Itu bisa kitanya. Oke. Menit untuk dengar suara ya. Oke, bisa. Ya, sudah. Ya, jadi bisa kitanya atau bisa dianya, kayak gitu. Nah, jadi pertama itu menghadapi toxic people. Kita harus ingat bahwa it's not toxic people, tapi toxic words and toxic behavior. Jadi kita itu. Nah, jadi ketika orang itu mengatakan apa yang toxic dan melakukan apa yang toxic kepada kita, don't swallow. Gitu. Jadi jangan ditelan, sama seperti kita racun kan, jangan ditelan gitu. Jadi kalau orang itu ngomong yang kasar banget sama kita, ingat kamu don't swallow. Don't swallow artinya apa? Jangan diambil hati gitu.
Karena yang menjadi toksik kan kalau kita ngambil hati gitu. Oh dia kok tega Hmm. banget ngomong kayak gitu, kok dia bisa banget ngomong kayak gitu gitu. Orang itu kalau kasar itu adalah problem dia bukan problem kita. Jadi dia tidak bisa mengatakan sesuatu dengan Halo, oke. Aduh, teman-teman semuanya, sebentar ya. Halo, Mbak. halo Oke, udah. bisa ya. Ya. Nah yang kedua itu jadi jangan jangan diambil hati terhadap Hmm. semua omongan yang toksik. Halo, Mbak. Mbak, suaranya lagi. Ya Ya, halo ya ya, halo. ya. Ya, Nah oke. halo bisa dengar ya. Nah yang Ya. kedua adalah kalau dia mengatakan sesuatu yang kasar yang buruk gitu yang pertama itu jadi jangan ditelan jadi itu kayak gitu ya bahwa itu bukan bukan dia nggak bisa bicara dengan cara yang lebih baik dia melakukan itu karena dia nggak bisa melakukan dengan cara yang lebih baik gitu jadi it's not your fault gitu tapi itu juga mungkin bukan his fault bukan kesalahan dia tapi dia hanya nggak punya keterampilan untuk berkomunikasi yang baik gitu. Hmm. Nah yang kedua adalah jangan respon dengan cara yang sama. Jadi kalau orang itu marah gitu segala macam kan biasanya kita otomatis ya, otomatis Iya. naik, caranya juga naik. Nah, jadi kamu harus ingat, jadi ketika menghadapi orang kayak gitu, kamu nggak ada kewajiban merespon langsung. Hmm. Kita kan biasa respon langsung ya. Ingat Iya, bahwa iya. ketika orang melakukan hal-hal yang sangat buruk tentang kita, nggak ada kewajiban kamu merespon langsung. Yang kamu harus lakukan adalah kamu mengendalikan diri kamu dulu, entah itu bernafas, atur nafas, misalnya. Hmm. Karena kalau kita langsung merespon, kita akan memberikan apa ya semacam kayak pesan kepada otak kita itu ancaman, 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 ancaman. Maka kalau otak kita udah berpikir ancaman, ancaman, maka kita akan memproteksi diri. Nah, Hmm. memproteksi diri mungkin kita akan lawan balik gitu atau kita freezing gitu. Tapi ketika kan kita menghadapi toxic person, yang harus kamu ingat adalah kamu harus harus take care yourself dulu. Kamu harus mengendalikan diri kamu dulu. Gitu. Bukan bukan orang lain kok respon. Oke, Mbak. Halo. Ah, nggak ada suaranya lagi. Halo? Oke. Halo. Ya, dah. Sudah, Mbak. Iya, jadi ketika berhadapan dengan orang itu gitu ya. Halo? Oke. Ya, halo. Bisa, Mbak. Bisa dengar. Oke. Ya. Oke, ya bisa dengar ya. Nah, yang kedua, kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu gitu, responnya adalah kalau kita pertama adalah kita kendalikan diri kita gitu. Jadi kamu ingat kalau kamu udah tahu nih kamu akan berhadapan dengan toxic people dan dia mungkin aja toxic mungkin aja enggak karena kan sebenarnya toxic behavior kan. Nah, tapi kalau dia kemudian ada tanda-tanda akan toxic, kamu harus take care yourself dulu. Kamu nggak wajib merespon langsung. Itu nggak wajib, kamu nggak wajib merespon langsung. Kamu bisa take care kamu dulu, kamu nafas dulu, atur dulu gitu. Kamu bisa ngelihat dia kayak ngelihat apa namanya film bisu gitu, kedengeran Iya. omongannya Hmm. gitu. Nah, yang kedua, kalau kamu menjawab, usahakan dengan nada suara yang monoton.
Jadi kamu benar-benar mengenali suara kamu untuk monoton, berhadapan dengan toxic voice ya gitu. Toxic voice monoton aja suaranya, jadi jangan naik juga gitu, tapi monoton. Nah itu satu cara untuk bisa berhadapan dengan orang-orang yang toxic gitu. Itu Oke. kalau saya pikir sih. Mungkin nanti kalau di pertemuan selanjutnya, mungkin ngobrolin tentang toxic people seru juga kali ya Mbak, karena banyak, pasti semua orang pernah punya temen yang emang toxic people dan mungkin orang terdekatnya toxic people gitu. Atau kita sendiri. Iya, gitu. Jadi, Jangan-jangan kita sendiri adalah toxic person gitu. ya, ya, nah mungkin nanti di pembahasan selanjutnya mungkin kita bisa tahu apakah kita ini adalah toxic people buat orang lain atau kita kena toxic people atau segalanya lah, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu. Oke Mbak, karena pertanyaan-pertanyaan nggak ada lagi suaranya. Oke. Oke, sebentar. Oke, Mbak bisa dengar suara saya? Oke. Oke Mbak, karena pertanyaan-pertanyaannya juga udah dijawab dan semoga teman-teman semua juga sudah dapat insight dari Soberside kali ini, dan insya Allah kita akan membuka Soberside yang lainnya berkaitan dengan isu-isu yang memang lagi booming sekarang-sekarang ini gitu. Mbak Sufi, terima kasih ya sudah bergabung di live kita hari ini. Semoga Mbak Sufi sehat-sehat selalu dan terima kasih sudah memberikan jalan keluar bagi kita-kita yang sebenarnya nggak tahu jalan keluar yang mana nih yang harus kita kita jajaki gitu. Makasih ya Mbak Sufi ya. Dan Mbak. Semoga ini juga bisa sehat-sehat aja. Amin. Oke, Mbak Sufi. Ya, sampai bertemu di sesi selanjutnya, Mbak. Waalaikumsalam. Malam. Dan oke, teman-teman semua menonton Soberside kali ini.